Gangguan temporer pada saluran transmisi dan distribusi. Bagaimana gangguan temporer terjadi di kabel transmisi atau distribusi atau peralatan tegangan tinggi pada tenaga listrik? Apa sih penyebabnya? Nah, penyebabnya yang pertama yaitu ada petir, yang kedua ada pohon atau ranting-ranting pohon, dan yang ketiga ada hewan. Hewan bisa apa saja yang intinya menghubungkan pasa ke ground atau ke tanah atau ke tower atau antar pasa ke pasa. Di sini saya hanya fokus membahas lightning spark atau petir. Petir itu akan menyambar kemana saja sih? Yang pertama, menyambar ke tempat yang tinggi. Yang kedua, menyambar konduktor, bahkan bisa batang pohon. Yang ketiga, listrik itu akan mengalir yang dia suka, yaitu pada resistansi rendah. Listrik akan mencari resistansi rendah, maka di situ listrik akan mengalir. Berikut penjelasan bagaimana sih petir menyambar di saluran transmisi dan distribusi. Jadi, yang diserang oleh petir itu adalah towernya. Dia tidak akan menyambar kabel pasa karena kita tahu bahwa kabel pasa punya potensial. Untuk tower, dia potensialnya adalah 0 volt. Sedangkan untuk pasa tergantung calon transmisinya berapa. Potensialnya 150 kV, 70 kV, maka petir tidak akan menyambar ke situ. Kemudian ini adalah ilustrasinya. Untuk sekarang kan sudah ada ya kabel ground yang dipasang di tower. Jadi petir langsung menyambar dan listriknya langsung diantarkan ke ground melalui kabel yang paling atas di power. Selanjutnya ke kasus gangguannya. Jadi ini ada tower, awan, kemudian awan atau petir menyambar ke tower ini dan diantarkan langsung ke tanah. Kemudian karena ini kan ada busingnya, ada isolasinya, tidak akan menyambar ke sini, melainkan akan menyambarnya diantarkan dari tower ke tanah. Setelah petir itu menyambar tower ini, udara di sekitar sini itu terionisasi jadi -1 atau -2 atau +1 atau +2, terionisasi O2 dan nitrogen yang di sekitar terionisasi, maka di sekitar ini menjadi konduktor. Kemudian arus listrik yang di kabel ini akan mengalir ke tower, kemudian ke tanah, maka terjadilah gangguan yang terbaca oleh relay. Di sini relay recloser harus naik terbaca oleh relay. Oleh CT atau PT-nya mencari recloser, maka relay recloser itu akan memerintahkan PMT untuk open sehingga netral kembali kondisi udara di sini tidak terionisasi.
kemudian PMT open, kemudian relay recloser memerintahkan bisa terjadi sekitar 23 detik dan bisa terjadi 3-4 kali. Misal ular nempel ke tanah atau power, maka juga diamankan oleh relay recloser sampai jadi gosong. Langsung buka PMT, kemudian recloser memerintahkan PMT tutup kembali. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih.